Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Lentera, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi wanita yang dirindukan surga? Bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi menjadi wanita yang pertama dipanggil menuju kemuliaan yang Allah siapkan untuk hamba-hamba pilihannya. Di zaman sekarang, banyak perempuan merasa dirinya jauh dari kata sempurna. Ada yang merasa hidupnya penuh dosa, ada yang merasa ibadahnya masih kurang, bahkan ada yang diam-diam kehilangan rasa percaya diri karena terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal dalam Islam, kemuliaan seorang wanita tidak selalu dinilai dari hal besar yang terlihat manusia. Hari ini, media sosial banyak membuat orang berlomba-lomba terlihat paling bahagia, paling cantik, paling religius, dan paling sempurna. Akibatnya, banyak perempuan merasa lelah karena terus mengejar standar manusia yang tidak pernah selesai. Padahal, Allah tidak menilai seorang hamba seperti manusia menilai. Allah melihat hati, niat, dan perjuangan yang mungkin tidak diketahui siapapun. Bisa jadi, seorang wanita yang hidupnya sederhana, yang tidak dikenal banyak orang, justru sangat mulia di sisi Allah karena amal-amal kecil yang ia jaga setiap hari dengan penuh keikhlasan. Sahabat Kalam Lentera, seringkali amalan yang paling dicintai Allah bukanlah yang paling ramai dipuji manusia. Ada wanita yang diam-diam menjaga lisannya agar tidak menyakiti orang lain, ada yang memilih bersabar walaupun hidupnya berat, ada pula yang terus berbuat baik meskipun tidak dihargai siapapun. Dan menariknya, banyak wanita soleha tidak sadar bahwa kebiasaan sederhana yang mereka lakukan setiap hari ternyata menjadi amalan besar di sisi Allah. Karena Allah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia, yaitu isi hati dan ketulusan seorang hamba. Dalam video ini, kita akan membahas 6 ciri wanita yang pertama masuk surga menurut Islam. Namun, pembahasannya bukan hanya tentang ibadah yang umum kita dengar, kita akan membahas amalan-amalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat berat dijaga di akhir zaman seperti sekarang. Dan siapa tahu, salah satu ciri yang akan dibahas nanti ternyata sudah ada dalam diri sahabat Kalam Lentera tanpa disadari. Karena itu, jangan hanya mendengarkan video ini sebagai pengetahuan semata. Cobalah renungkan perlahan dalam hati, sudah sejauh mana kita menjaga diri di hadapan Allah. Bukan untuk merasa paling baik, tetapi agar kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah. Karena perjalanan menjadi wanita solehah bukan tentang menjadi sempurna dalam satu malam, tetapi tentang terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit sampai akhir hayat. Sahabat Kalam Lentera, ciri pertama wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang menjaga rahasia rumah tangganya. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat berat dilakukan di zaman sekarang. Hari ini, banyak orang begitu mudah menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, bahkan menjadikannya konsumsi media sosial. Sedikit bertengkar, langsung diumbar. Sedikit kecewa, langsung diceritakan kemana-mana. Padahal dalam Islam, menjaga kehormatan rumah tangga adalah amanah yang sangat besar. Karena tidak semua masalah harus diketahui manusia, dan tidak semua luka harus diumbar kepada dunia. Rumah tangga bukan tempat yang selalu penuh bahagia tanpa ujian. Bahkan, pasangan yang terlihat harmonis pun pasti pernah mengalami kecewa, salah paham, dan kesedihan. Namun, wanita soleha memahami bahwa menjaga aib rumah tangga jauh lebih mulia daripada melampiaskan emosi sesaat. Ia tidak mudah membuka kekurangan pasangannya kepada orang lain hanya demi mencari pembelaan, karena ia sadar ketika seseorang mulai membuka aib rumah tangganya sendiri, perlahan rasa hormat dalam hubungan itu juga bisa ikut hilang.
Sahabat Kalamentera, hari ini manusia hidup di zaman ketika privasi semakin mudah dibuka demi perhatian manusia. Banyak yang lebih nyaman curhat di media sosial daripada berbicara baik-baik dengan keluarganya sendiri. Padahal tidak semua orang yang mendengar cerita kita benar-benar peduli. Ada yang justru menikmati masalah orang lain, bahkan menjadikannya bahan pembicaraan. Maka manusia atau wanita yang menjaga rahasia rumah tangganya sebenarnya sedang menjaga kehormatannya dirinya sendiri di hadapan Allah. Bukan berarti seorang wanita harus memendam semua luka sendirian tanpa mencari solusi. Islam tetap memperbolehkan meminta nasihat kepada orang yang tepat dan terpercaya ketika benar-benar dibutuhkan. Namun, ada perbedaan besar antara mencari solusi dengan membuka aib demi pelampiasan emosi. Wanita soleha tahu batas itu. Ia lebih memilih memperbaiki daripada mempermalukan. Dan seringkali sikap seperti inilah yang membuat rumah tangga tetap bertahan dalam keberkahan walaupun tidak selalu sempurna. Di akhir zaman seperti sekarang, menjaga rahasia rumah tangga adalah bentuk kedewasaan dan ketaatan yang sangat berharga, karena tidak semua orang mampu menahan diri untuk tidak menceritakan keburukan pasangannya kepada orang lain. Maka, wanita yang mampu menjaga amanah ini sebenarnya sedang menjaga kemuliaan dirinya di sisi Allah. Sahabat Kalamentera, ciri berikutnya dari wanita yang pertama masuk surga adalah wanita yang suka mendoakan orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Amalan ini mungkin terlihat kecil dan tidak diketahui siapapun, tetapi justru sangat istimewa di sisi Allah. Di zaman sekarang, manusia lebih mudah iri daripada tulus mendoakan. Ketika melihat orang lain bahagia, hati sering merasa sempit. Ketika melihat orang lain berhasil, muncul rasa tidak suka tanpa disadari. Padahal hati yang bersih adalah hati yang mampu ikut bahagia melihat kebaikan orang lain dan tetap mendoakan mereka dengan tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa ketika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan berkata, "Amin." Dan bagimu juga seperti itu. Bayangkan betapa indahnya amalan ini. Saat kita diam-diam mendoakan orang lain agar bahagia, sehat, dimudahkan rezekinya, atau dikuatkan hatinya, sebenarnya kita juga sedang didoakan malaikat dengan doa yang sama. Maka wanita yang hatinya lembut biasanya tidak sibuk iri dengan kehidupan orang lain. Ia justru memilih menjadi pribadi yang membawa doa-doa baik untuk sesama. Sahabat Kalamentera, ada banyak orang yang terlihat baik di depan manusia, tetapi diam-diam tidak suka melihat orang lain bahagia. Dan penyakit hati seperti ini sangat berbahaya jika terus dipelihara, karena iri tidak akan membuat hidup seseorang lebih tenang, justru membuat hati semakin sempit dan sulit bersyukur. Maka salah satu cara membersihkan hati adalah belajar mendoakan orang lain dengan ikhlas. Awalnya mungkin terasa berat, terutama kepada orang yang telah pernah menyakiti kita. Namun semakin seseorang dekat kepada Allah, biasanya semakin lembut pula hatinya terhadap manusia. Kadang doa-doa yang paling tulus justru lahir dari wanita-wanita yang hidupnya sendiri penuh ujian. Ia mungkin bersedih, tetapi tetap mendoakan kebahagiaan orang lain. Ia mungkin sedang kesulitan, tetapi masih meminta kepada Allah agar orang lain diberikan kemudahan. Dan tanpa disadari, hati seperti inilah yang sangat dicintai Allah.
Karena di tengah dunia yang penuh persaingan dengan iri hati, masih ada manusia yang memilih menjadi sumber doa dan kebahagiaan bagi sesama. Maka mulai hari ini, biasakan hati kita untuk lebih banyak mendoakan daripada membandingkan. Ketika melihat orang lain bahagia, ucapkan doa yang baik. Ketika melihat orang lain berhasil, mintalah kepada Allah agar keberkahan mereka bertambah. Karena hati yang dipenuhi doa-doa baik biasanya lebih tenang dan lebih mudah merasakan nikmatnya hidup. Dan bisa jadi kebiasaan sederhana mendoakan orang lain diam-diam menjadi salah satu amalan yang mengangkat derajat seorang wanita di sisi Allah. Sahabat Kalam Lentera, ciri berikutnya dari wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang menjaga adab kepada ibunya. Mungkin di zaman sekarang banyak orang yang menganggap hal ini biasa saja. Padahal dalam Islam kedudukan seorang ibu sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebut ibu sebanyak 3 kali ketika ditanya siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari seorang anak. Ini menunjukkan bahwa ridho seorang ibu memiliki hubungan yang sangat besar dengan keberkahan hidup seorang anak, termasuk bagi seorang wanita yang ingin dimuliakan Allah di dunia dan akhirat. Hari ini, banyak orang begitu mudah berbicara lembut kepada orang lain, tetapi justru keras kepada ibunya sendiri. Ada yang sabar menghadapi teman, tetapi mudah untuk membentak orang tuanya di rumah. Ada yang rajin menulis kata-kata bijak di sosial media, tetapi jarang menanyakan kabar ibunya sendiri. Padahal bisa jadi keberkahan hidup yang terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena hati seorang ibu yang pernah terluka oleh sikap anaknya. Maka wanita soleha biasanya sangat menjaga sikap dan perkataannya kepada ibunya, bahkan ketika dirinya sudah dewasa sekalipun. Sahabat Kalam Lentera, seringkali seorang ibu tidak meminta balasan apapun dari anaknya. Ia hanya ingin dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan lembut. Namun sayangnya, manusia kadang baru benar-benar merasakan kehilangan setelah ibunya tidak ada lagi di dunia. Barulah rindu itu datang. Barulah penyesalan terasa berat. Maka selama Allah masih memberikan kesempatan untuk memiliki ibu, jangan sia-siakan kesempatan itu. Peluk beliau, dengarkan ceritanya, bantu pekerjaannya, dan jangan lelah membuat hatinya bahagia walaupun dengan hal-hal sederhana. Ada wanita-wanita solehah yang mungkin amal ibadahnya biasa saja di mata manusia, tetapi hidupnya penuh keberkahan karena ia sangat menjaga adab kepada ibunya. Ia tidak suka membantah, ia berusaha menjaga nada suaranya, dan ketika ibunya marah atau cerewet, ia memilih sabar karena sadar bahwa surga bisa sangat dekat melalui ridho seorang ibu. Sikap seperti inilah terlihat sederhana, tetapi sangat berat dijaga terutama ketika ego manusia lebih besar daripada rasa hormat kepada orang tua. Di akhir zaman seperti sekarang, menjaga adab kepada ibu adalah amalan yang semakin langka, tetapi sangat mulia, karena dunia membuat banyak orang sibuk mengejar kesuksesan, tetapi lupa membahagiakan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Maka, wanita yang tetap lembut dan penuh hormat kepada ibunya sebenarnya sedang menjaga salah satu pintu terbesar menuju surganya Allah. Sahabat Kalam Lentera, ciri berikutnya dari wanita yang pertama masuk surga adalah wanita yang tetap memuliakan orang tuanya walaupun dirinya sudah dewasa, sudah menikah, bahkan sudah memiliki kehidupan sendiri. Hari ini banyak orang yang berubah setelah merasa sukses atau merasa sudah mampu hidup mandiri. Ada yang jarang pulang, jarang bertanya kabar, bahkan menganggap
nasihat orang tua sebagai sesuatu yang mengganggu. Padahal, sebesar apapun seseorang tumbuh, orang tua tetaplah manusia yang paling berjasa dalam hidupnya. Dan wanita solehah memahami bahwa memuliakan orang tua bukan hanya kewajiban masa kecil, tetapi amalan seumur hidup. Kadang tanpa sadar, kesibukan dunia membuat manusia perlahan menjauh dari orang tuanya sendiri. Waktu habis untuk pekerjaan, media sosial, dan urusan pribadi. Tetapi sangat sedikit waktu yang benar-benar diberikan untuk membahagiakan ayah dan ibunya. Padahal mungkin yang mereka sangat inginkan hanyalah perhatian sederhana. Sebuah telepon singkat, sapaan hangat, atau pertanyaan kecil tentang keadaan mereka. Dan seringkali hal-hal sederhana seperti itulah yang justru sangat bernilai di sisi Allah ketika dilakukan dengan hati yang tulus. Sahabat Kalam Lentera, ada wanita yang hidupnya dipenuhi keberkahan bukan karena hartanya banyak, tetapi karena ia sangat menjaga hubungannya dengan orang tuanya. Ia tidak malu membantu mereka walaupun dirinya sudah berkeluarga. Ia tetap menghormati mereka walaupun usianya sudah dewasa. Dan yang paling indah, ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang tuanya hanya karena pendidikan, pekerjaan, atau status sosialnya. Karena semakin seseorang memahami agama, biasanya semakin rendah pula hatinya kepada ayah dan ibunya. Di zaman sekarang, banyak orang berlomba mencari validasi manusia, tetapi lupa meminta doa dari orang tuanya sendiri. Padahal doa orang tua adalah salah satu doa yang sangat mudah dikabulkan Allah. Maka jangan menunggu kehilangan baru ingin berbakti. Jangan menunggu penyesalan baru ingin memperbaiki hubungan dengan mereka. Karena ada banyak orang di luar sana yang hari ini rela melakukan apa saja hanya untuk bisa mendengar suara ibunya sekali lagi dan memeluk ayahnya sekali lagi. Tetapi kesempatan itu sudah tidak ada. Wanita yang memuliakan orang tuanya biasanya memiliki hati yang lebih lembut dan lebih mudah bersyukur. Ia sadar bahwa hidup yang dimilikinya hari ini tidak lepas dari pengorbanan orang tuanya sejak kecil. Maka ia berusaha menjaga sikap, menjaga ucapan, dan tidak ingin menjadi penyebab kesedihan bagi mereka. Dan tanpa disadari, sikap seperti inilah yang menjadi salah satu amalan besar yang sangat dicintai Allah di akhir zaman seperti sekarang. Sahabat Kalam Lentera, ciri berikutnya dari wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang tetap bersyukur saat hidupnya berat. Ini adalah amalan yang sangat sulit dilakukan, terutama di zaman sekarang ketika manusia begitu mudah mengeluh dan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Sedikit masalah datang, langsung merasa hidup paling menderita. Sedikit keinginan tidak tercapai, langsung kecewa kepada keadaan. Padahal hidup setiap manusia pasti memiliki ujian masing-masing. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Tidak ada kehidupan tanpa kesedihan, dan tidak ada manusia yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, wanita solehah memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hidup. Ketika diuji, ia tetap berusaha melihat nikmat Allah yang masih ada. Ia mungkin belum memiliki semua yang diimpikan, tetapi ia masih bersyukur karena Allah masih memberinya kesehatan, keluarga, dan kesempatan hidup. Dan menariknya, rasa syukur bukan berarti seseorang tidak pernah sedih. Wanita yang bersyukur juga bisa menangis, merasa lelah, dan kecewa. Hanya saja, ia tidak membiarkan kesedihannya membuatnya lupa kepada nikmat-nikmat Allah yang masih begitu banyak. Sahabat Kalam Lentera, media sosial hari ini membuat banyak manusia sulit bersyukur. Kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia, lebih kaya, dan lebih sempurna. Akibatnya hati menjadi sempit dan mudah merasa kurang. Padahal belum tentu kehidupan yang terlihat indah itu benar-benar bahagia. Maka, salah satu cara menjaga hati adalah berhenti terlalu sering membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain.
karena setiap manusia memiliki ujian yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia lainnya. Wanita yang tetap bersyukur di tengah kesulitan biasanya memiliki hati yang lebih tenang. Ia tidak sibuk menyalahkan keadaan, ia tidak terus-menerus mengeluh kepada manusia. Sebaliknya, ia belajar menerima bahwa hidup memang tempat ujian dan Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir seorang hamba. Dan justru ketika seseorang mampu bersyukur saat hidupnya terasa berat, disitulah kualitas imannya benar-benar terlihat. Karena bersyukur salah saat bahagia itu mudah, tetapi bersyukur ketika keadaan tidak sesuai harapan adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Mungkin hari ini ada sahabat-sahabat Kalam Lentera yang sedang menghadapi ujian berat dalam hidupnya, merasa lelah, merasa sendirian, atau merasa hidup tidak berjalan sesuai harapan. Namun percayalah, selama kita masih mampu bersyukur dan tidak menjauh dari Allah, maka selalu ada jalan kebaikan yang sedang Allah siapkan. Karena seringkali hati yang paling dekat dengan Allah justru lahir dari kehidupan yang penuh ujian, tetapi tetap dipenuhi rasa syukur. Nah, sahabat, ciri terakhir wanita yang masuk surga menurut Islam adalah wanita yang tidak suka membuka aib orang lain. Di zaman sekarang, amalan ini tentu menjadi sesuatu yang sangat langka. Banyak manusia lebih mudah membicarakan keburukan orang lain daripada menjaga lisannya sendiri. Sedikit tahu kesalahan seseorang langsung disebarkan. Sedikit melihat kekurangan orang lain langsung dijadikan bahan cerita dan hiburan. Padahal dalam Islam, menjaga kehormatan sesama muslim adalah amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan dosa yang tidak ingin diketahui orang lain. Hari ini media sosial membuat manusia semakin mudah membuka aib sesamanya. Kesalahan kecil bisa viral dalam hitungan menit. Keburukan orang lain disebarkan tanpa rasa takut kepada Allah. Bahkan kadang manusia merasa puas ketika melihat orang lain dipermalukan banyak orang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Bayangkan betapa besar balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang memilih menjaga kehormatan sesama daripada mempermalukannya. Sahabat Kalam Lentera, wanita soleha biasanya lebih sibuk memperbaiki diri sendiri daripada membicarakan kehidupan orang lain. Ia sadar bahwa dirinya pun penuh kekurangan dan sangat membutuhkan ampunan Allah. Maka ia tidak mudah menghakimi, ia tidak senang mencari kesalahan orang lain, dan ketika mengetahui keburukan orang, ia lebih memilih diam atau mendoakan daripada menyebarkannya. Karena hati yang bersih biasanya lebih mudah merasa iba daripada merasa paling benar di hadapan manusia. Kadang manusia lupa bahwa lisan dan tulisan yang kita anggap sepele bisa menjadi dosa yang sangat berat di akhirat nanti. Satu pesan yang kita sebar, satu komentar yang kita tulis, atau satu cerita yang kita bagikan bisa melukai kehormatan seseorang untuk waktu yang sangat panjang. Maka, menjaga aib seorang sebenarnya adalah bentuk kasih sayang sekaligus bentuk rasa takut kepada Allah, karena kita pun pasti memiliki banyak kekurangan yang berharap Allah tutupi dari pandangan manusia. Terima kasih sahabat Kalam Lentera yang sudah menemani video ini sampai akhir. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk wanita-wanita yang dirindukan surga, yang dilembutkan hatinya, dijaga lisannya, dan dimuliakan akhlaknya oleh Allah. Dan semoga setiap langkah kecil kita dalam memperbaiki diri dicatat sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat nanti. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat tercinta agar semakin banyak hati yang tersentuh
dan mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.